Halo, Om Swastiastu, anak-anak sekalian. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga Ida Sang Yang Widi Wangsa melimpahkan karunia-Nya sehingga kita selalu dalam keadaan sehat. Oke, ketemu lagi dengan saya Dewa Ayu Setiawati dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu materinya tentang ringkasan cerita Ramayana. Baik, sebelum lanjut kita berdoa dulu ya. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Dewa Maheshwara, Gurur Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namah. Om Yang Widi, hamba memujamu dalam wujudmu sebagai Brahma, Vishnu dan Siwa, Guru Agung Jagat Raya, alam semesta dan kepada para guru yang menganugerahkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Hamba memujamu. Pada pertemuan kita yang ketiga ini kita akan bahas tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu menguraikan cerita Ramayana. Anak-anak sekalian, siapa yang suka cerita? Ya, saya yakin semua orang suka cerita. Tapi cerita Ramayana ini merupakan salah satu bagian dari Itihasa. Jadi cerita ini semuanya kejadiannya benar ya. Jadi saya akan mulai bercerita. Namun sebelumnya kita lihat dulu apa itu Ramayana. Ramayana dari bahasa Sanskerta ya. Ramayana berasal dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama. Jadi Ramayana adalah sebuah cerita epos dari India yang digubah oleh Resi Walmiki. Cerita lain itu ada Mahabharata, Ramayana, kemudian khasanahnya berasal dari Jawa. Di Jawa itu ada juga bentuk kekawin Ramayana. Jadi cerita Ramayana ini dibagi menjadi 7 kanda atau 7 kitab. Yang pertama Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranyaka Kanda, Kiskindha Kanda, Sundara Kanda, Yudha Kanda, dan Uttara Kanda. Baiklah, cerita yang pertama yaitu tentang Balakanda. Jadi di negeri Kosala dengan ibu kotanya Ayodhya yang diperintah oleh Raja Dasarata, ia memiliki 3 orang istri yaitu Kausalya, Kekeyi, dan Sumitra. Jadi ketiga orang istrinya ini setelah lama sekali menikah tidak dikaruniai putra atau putri. Kemudian Raja Dasarata melaksanakan putra kama yatnya. Jadi melaksanakan yatnya dari melaksanakan homa yatnya. Kemudian dari pelaksanaan yatnya itu muncullah sesosok pribadi dan ia diberikan semacam air untuk diberikan kepada istri-istrinya itu. Tidak lama kemudian Kausalya hamil, Sumitra dan Kekeyi juga. Dan Kausalya memiliki putra bernama Rama, Sumitra memiliki anak kembar bernama Laksmana dan Satrugna, dan Kekeyi memiliki putra bernama Bharata. Jadi pada suatu hari Bhagawan Wiswamitra meminta tolong kepada Prabu Dasarata untuk menjaga pertapaannya. Nah, Sang Rama dan Laksmana pergi untuk membantu mengusir para raksasa yang mengganggu pertapaan ini. Lalu atas petunjuk para Brahmana, maka Sang Rama pergi mengikuti sayembara di Widiha. Dan sayembaranya itu adalah mengangkat busur ya. Banyak pangeran yang datang, tapi hanya Sang Rama yang bisa mengangkat busur itu. Kemudian karena sudah menang sayembara, akhirnya Rama mendapatkan Dewi Sita sebagai istrinya. Nah, ketika pulang dari Ayodhya, mereka dihadang oleh Rama Parasu, tetapi mereka bisa mengalahkannya. Itu cerita singkat dari Balakanda. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu Ayodhya Kanda. Raja Dasarata yang merasa sudah tua, ia ingin menyerahkan mahkota kerajaannya kepada Rama. Tetapi datang Kekeyi yang memperingatkan bahwa ia masih berhak atas 2 permintaan yang mesti dikabulkan oleh raja. Maka permintaan Kekeyi yang pertama adalah bukan Rama yang menjadi raja, tapi Bharata. Kemudian permintaan yang kedua adalah Rama dibuang ke hutan selama 14 tahun. Itu 2 permintaan dari Kekeyi. Kemudian dengan berat hati Raja Dasarata mengiyakan permintaan Kekeyi karena itu adalah janji dari Raja Dasarata. Jadi dia bisa meminta apa saja, 2 permintaan apa saja dia akan kabulkan.
Jadi itu yang diminta oleh Kekei. Akhirnya Rama, Laksmana, dan Sita meninggalkan Ayodhya dan silahkan kerajaan itu diberikan kepada Barata. Namun Barata menolak untuk dinobatkan menjadi raja. Ia pergi ke hutan mencari Rama, sementara Raja Dasarata sakit-sakitan. Akhirnya dia meninggal karena sedih anaknya pergi dibuang ke hutan selama 14 tahun. Barata, dia mencari Rama ke hutan. Yang bagaimanapun ia membujuk kakaknya, Rama tetap pada pendiriannya untuk mengembara terus selama 14 tahun. Kemudian kemudian pulanglah Barata ke Ayodhya dengan membawa sendal atau teropah Rama, dan teropah inilah yang diletakkan di atas singgasana sebagai lambang bagi Rama yang seharusnya menjadi raja yang sah. Ia sendiri memerintah atas nama Rama. Jadi Rama, sandalnya Rama itu diletakkan di singgasananya. Aranyaka Kanda. Aranyaka ini artinya hutan. Jadi kitab ini memuat tentang bagaimana perjalanan kisah Rama, Sita, dan Laksmana di tengah hutan selama masa pengasingan. Jadi di dalam hutan Rama berkali-kali membantu para pertapa yang tidak habis-habisnya diganggu oleh raksasa. Suatu ketika ia berjumpa dengan raksasa perempuan yang bernama Surpanaka. Ia jatuh cinta kepada Rama oleh Laksmana. Raksasa ini dipotong telinganya dan hidungnya. Dia bilang, "Eh, aku mencintaimu, Rama," gitu. Kemudian Rama mengatakan, "Ya, saya sudah menikah, kamu dengan Laksmana aja." Laksmana bilang, "Saya tidak mau dengan dia." Kemudian dengan busurnya dipanahlah raksasa Surpanaka ini, kemudian telinga dan hidungnya terpotong. Nah, dengan patah hati, eh, Surpanaka pulang melaporkan peristiwa itu kepada kakaknya yang bernama Rahwana, seorang raja raksasa yang berkepala 10 dan memerintah di Alengka. Jadi diceritakan pula betapa cantiknya istri Sri Rama. Kemudian Rahwana pergi ke tempat Rama dengan maksud menculik Dewi Sita sebagai pembalasan terhadap penghinaan adiknya. Dia membawa raksasa temannya yang bernama Marica. Jadi Marica ini disuruh menjelma menjadi kijang emas dan berlari kecil-kecil di depan tempat di depan pondok dari Sri Rama. Kemudian Dewi Sita lihat, Sri Rama ada kijang emas, tolong tangkapkan dia untukku gitu. Jadi Sri Rama berusaha menangkap kijang emas, semakin jauh kijang itu semakin jauh semakin jauh. Kemudian ternyata kijang itu tidak sejinak nampaknya. Rama makin jauh dari tempat tinggalnya. Akhirnya kijang itu dipanahnya. Pada saat dipanah seketika itu kijang menjelma menjadi raksasa dan menjerit dengan kata tolong gitu. Tolong, tapi suaranya seperti suara Sri Rama. Nah, jeritan itu dikira oleh Sita berasal dari Rama, maka disuruhlah Laksmana untuk menolong. Laksmana, tolong, tolong kakakmu, dia kenapa-kenapa ya, dia terjadi suatu hal gitu. Tapi Dewi Sita tinggal sendirian. Nah, di situ Laksmana sudah membuat suatu garis ya, di pondoknya itu membuat suatu garis. Dia mengatakan kepada Dewi Sita nggak boleh keluar dari garis ini. Dia sudah membuatkan garis pertahanan gitu. Pada saat Laksmana pergi untuk mengejar Rama, melihat bagaimana keadaan Sri Rama karena tadi sudah menjerit minta tolong, akhirnya Dewi Sita sendirian. Nah, datanglah seorang Brahmana yang berpura-pura meminta prasada, meminta sedekah gitu, karena kewajiban dari seorang grihasta itu adalah memberikan sesuatu kepada Brahmana. Nah, pada saat itu Dewi Sita ingat kepada pesan Laksmana untuk tidak melewati garis ini, tapi Brahmana yang datang meminta-minta itu tidak mau masuk, tidak bisa masuk karena ada garis gitu. Kemudian Dewi Sita mengatakan, tapi saya sudah berjanji untuk tidak melewati garis ini. Nah, marahlah Brahmana itu, Anda ini pendidikannya kayak gimana gitu. Saya ini Brahmana yang sudah kelaparan. Anda tahu nggak gimana cara meladeni Brahmana, melayani Brahmana? Sinilah, bawa sini buah-buahan yang Anda punya gitu. Begitu Dewi Sita keluar dari garis itu, nah didakep lah ini ya. Dewi Sita diculik oleh Rahwana. Brahmana itu tiba-tiba berubah menjadi raksasa besar. Dia berubah menjadi Rahwana. Dia kembali, setelah itu mereka pergi ya, dibawa lari, diculik, dibawa terbang gitu sama Rahwana. Kemudian Dewi Sita, Laksmana akhirnya ketemu dengan Rama. Nah, kakak
nggak apa-apa kata gitu. Tidak, saya tidak apa-apa. Dan kijang inilah yang menjerit seperti suara saya katanya gitu. Ternyata kijang ini kijang jadi-jadian. Dia adalah raksasa Marica. Kemudian dia baru ngeh, lah mana kakak kakak Sita gitu, mana kakak iparmu, dia di rumah. Begitu kembali ke pondoknya ternyata Dewi Sita sudah tidak ada. Dengan sangat bersedih hati mereka mencari jejak Sita. Dengan dalam pengembaraan yang tidak menentu itu mereka bertemu dengan burung Jatayu. Nah, burung Jatayu ini sempat ingin menolong Dewi Sita pada saat dilarikan oleh Rahwana, tetapi tidak bisa ya karena kekuatan Rahwana itu sangat-sangat kuat. Akhirnya satu sayap dari eh, burung Jatayu ini patah. Akhirnya burung tersebut merupakan bekas kawan baik dari Dasarata. Dan ketika ia melihat dibawa terbang oleh Rahwana, ia mencoba mencegahnya. Dalam pertempuran yang terjadi, Jatayu kalah. Sehabis memberikan penjelasan itu, Jatayu berpulang, dia mati. Cerita selanjutnya yaitu tentang Kiskinda Kanda. Jadi dalam cerita Kiskinda Kanda ini Rama berjumpa dengan Sugriwa, seorang raja kera yang kerajaan serta istrinya direbut oleh saudaranya sendiri yang bernama Subali. Jadi Rama bersekutu dengan Sugriwa untuk memperoleh kerajaan dan istrinya, dan sebaliknya Sugriwa akan membantu Rama untuk mendapatkan Sita dari negeri Alengka. Kiskinda digempur, Subali dibunuh oleh panah Rama. Akhirnya Sugriwa kembali menjadi raja dari Kiskinda dan Anggada. Anak Subali dijadikan putra mahkota. Tentara kera berangkat ke Alengka di tepi pantai selat yang memisahkan Alengka dari daratan India. Tentara itu berhenti, dicarilah akal bagaimana untuk dapat menyeberangi lautan. Selanjutnya tentang Sundara Kanda. Jadi cerita ini mengisahkan tentang Hanuman, kera kepercayaan Sugriwa, mendaki Gunung Mahendra untuk melompat ke negeri Alengka. Akhirnya, ia dapat pula menemukan Sita. Kepada Sita dijelaskan bahwa tidak lama lagi Rama akan datang menjemput. Nah, Hanuman tertangkaplah oleh tentara Alengka. Ia diikat erat-erat, kemudian dibakar. Karena Hanuman juga sangat sakti, ia meloncat ke atas rumah dengan ekornya menyala, menimbulkan kebakaran di kota Alengka. Kemudian Hanuman melompat kembali menghadap Rama untuk memberi laporan. Bab yang berikutnya adalah Yuda Kanda. Jadi Yuda Kanda ini menceritakan tentang bagaimana tentara kera berhasil membuat jembatan ke Alengka. Jadi Rahwana yang mengetahui bahwa negaranya terancam musuh, dia juga menyusun pertahanan. Kemudian Rahwana memiliki adik yang bernama Wibisana. Dia menasihatkan untuk udah Kak, nggak usah aja berperang, kita kembalikan aja Dewi Sita, kata dia gitu. Tapi Rahwana bukannya mengiyakan, dia malah marah adiknya Wibisana ini diusir dari Alengka. Akhirnya Wibisana bergabung dengan Rama. Setelah itu terjadi pertempuran yang sangat sengit setelah Indrajit dan Kumbakarna gugur. Jadi ini Kumbakarna ini adiknya Rahwana juga, dia yang bisa tidur 100 tahun. Dia gugur melawan si pasukan dari Rama. Rahwana terjun ke dalam kancah peperangan yang diakhiri dengan kemenangan dari pihak Rama, dan Rahwana terbunuh dalam peperangan tersebut. Setelah peperangan selesai, Wibisana, adik Rahwana yang memihak Rama, diangkat menjadi raja di negeri Alengka. Serta Dewi Sita bertemu kembali dengan Rama. Nah, Rama tidak mau menerima kembali istrinya karena sudah sekian lama tinggal di Alengka dan tidak mungkin masih suci, kata dia begitu. Kemudian Sita sangat sedih sekali. Kemudian ia menyuruh para abdinya membuat uh, api. Kemudian ia terjun ke dalam api. Nampaknya Dewa Agni di dalam api tersebut menyerahkan Sita kepada Rama. Rama menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak sangsi dengan kesucian Sita, akan tetapi sebagai permaisuri, kesuciannya harus terbukti di depan mata rakyatnya. Diiringi oleh tentara kera, Rama beserta istri dan adiknya kembali ke Ayodhya. Mereka disambut oleh Bharata yang segera menyerahkan tahta kepada Sri Rama kembali. Kisah yang terakhir bernama Uttara Kandana. Uttara Kanda ini menceritakan tentang desas-desus rakyat yang ragu dengan kesucian Sita. Maka untuk memberi contoh yang sempurna kepada rakyat, diusirlah Sita dari istana. Kemudian Dewi Sita tiba di pertapaan Rsi Walmiki yang kemudian menggubah riwayat Sita itu
menjadi Wira Carita Ramayana. Di pertapaan itu Dewi Sita melahirkan dua anak laki-laki kembar yaitu Kusa dan Lawa. Kedua anak ini dibesarkan oleh Walmiki. Waktu Rama mengadakan Aswameda, Kusa dan Lawa hadir di sana sebagai pembawa nyanyian Ramayana yang digubah oleh Walmiki. Segeralah Rama mengetahui bahwa kedua anak laki-laki itu adalah anaknya sendiri. Maka dipanggil Resi Walmiki untuk mengantarkan kembali Sita ke istana. Setiba di istana, Sita bersumpah, janganlah hendaknya raganya diterima oleh bumi seandainya ia memang tidak suci. Seketika itu belahlah dan muncul Dewi Pertiwi di atas singgasana emas yang didukung oleh ular-ular naga. Sita dipeluknya dan dibawanya lenyap ke dalam bumi. Rama sangat sedih dan menyesal, tetapi tidak dapat memperoleh istrinya kembali. Ia menyerahkan mahkota kepada kedua anaknya dan kembali ke kayangan sebagai Sri Wisnu. Baiklah, anak-anak sekalian, itu tadi cerita Ramayana. Semoga ceritanya dapat menginspirasi. Semoga kalian mendengarkan dengan seksama. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, matur suksema. Ibu tutup dengan para masanti. Om Santi Santi Santi. Om.